اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini ya, kita akan membahas faidah dari surat An-Nasr ya. Surat ini ya merupakan surat yang ke-182 ya. Dan juga merupakan surat Madaniyah. Merupakan surat Madaniyah. Yaitu surat yang turun selepas hijrah ya. Surat yang turun selepas hijrah. Para ulama berbeda pendapat ya, kapan turunnya ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun ya sebelum peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ulama lainnya ya, mengatakan bahwa turunnya ayat ini selepas Fathu Makkah. Sebagaimana ya, riwayat dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya kata Umar ayat ini ya, turun pada Haji Wada, tepatnya di hari-hari tasyrik. Kita tahu Haji Wada itu merupakan peristiwa setelah penaklukan kota Mekah ya. Surat An-Nasr ini memiliki nama lain ya, yaitu At-Tawdi'. Ya, surat At-Tawdi'. Yang dimaksud dengan At-Tawdi' di sini adalah perpisahan. Ya, karena surat ini ya, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas ya, dengan turunnya surat ini pertanda ajal Rasulullah semakin dekat. Makanya ya dinamakan dengan surat At-Tawdi', yaitu surat perpisahan. Dan surat ini juga merupakan surat terakhir turun secara sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada surat yang terakhir turun, ada ayat yang terakhir turun. Surat yang terakhir turun yaitu surat An-Nasr, yang berjumlah berapa ayat? 3. Itu turun secara jumlatan. Adapun ayat yang terakhir turun itu bermacam-macam. Ya. Ada ayat yang terakhir turun tentang makanan, ada ayat yang terakhir turun tentang hukum. Ya. Cuman secara umum ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Al-yauma akmaltu
lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Itu ghaliban secara umum ayat yang terakhir turun, Al-Maidah ayat 3. Namun surat yang terakhir turun yaitu surat ini An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Nama surat An-Nasr itu diambil ya dari ayat pertama yaitu Nasrullah. Ya, diambil darinya nama surat. Ya. Diambil darinya nama surat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Imam Ad-Dailami dan Al-Imam At-Tirmidzi ya menjelaskan atau meriwayatkan ya, bahwa ketika ya, turun surat ini ya, ketika turun surat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putrinya. Dan saat itu Fatimah ya dalam keadaan menangis. Ya. Karena apa? Tahu bahwa ya, dengan turunnya ayat ini ajal Rasulullah semakin dekat. Ya. Rasulullah menemui putrinya Fatimah ya, binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu ya, Fatimah menangis. Ya. Fatimah menangis. Lalu Rasul menghiburnya. Ya. Menghiburnya, janganlah engkau menangis. Ya. Jangan kau menangis wahai anakku, wahai putriku. Ya. Wa kunta awwala ahli lahiqun bi, kata Nabi. Engkau ya, keluargaku yang pertama kali menyusulku. Yang pertama kali menyusulku. Jangan kau menangis karena engkau wahai anakku, keluargaku ya, dari bagian keluargaku yang pertama kali menyusulku. Ya. Maka selepas Rasulullah wafat ya, beberapa tahunnya atau beberapa saat Fatimah binta Rasulillah juga meninggal. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini ya, Umar ibn Khattab ya, membawa Abdullah ibnu Abbas ya, dalam riwayat Bukhari ya, yang kala itu masih belia, masih kecil ya. Membawa Umar ibn Khattab membawa Abdullah bin Abbas ya, ke perkumpulan ya, Ahlu Badrin ya, senior, para sahabat senior yang ikut di perang Badar saat itu. Maka ya, para sahabat lain ya, berkata kepada Umar, ya, kenapa engkau masukkan bocah ini? Ya, sedangkan masih banyak bocah-bocah yang seumuran. Ya. Ini pada peristiwa besar ya. Biasanya para sahabat sering ngumpul untuk bermusyawarah. Ya. Akhirnya Umar bawa ayat ini. Umar bawa Abdullah bin Abbas dan saya itu masih bocah. Ya. Maka Umar bertanya ya, kepada para sahabat yang lain, "Madza qaulukum?" Apa pendapatmu tentang surat An-Nasr? Ya. Apa pendapatmu tentang surat An-Nasr? Ya. Maka di antara para sahabat itu ada yang mengatakan bahwa dengan turunnya An-Nasr, surat An-Nasr itu Allah memberitakan kita untuk banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak memujinya. Yang lain jawab enggak tahu, yang lain jawab enggak tahu. Ya. Kemudian kata Umar bertanya ke Abdullah bin Abbas ya. Ya Abdullah bin Abbas, ya, apa pendapatmu tentang surat An-Nasr? Ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, surat itu menunjukkan ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat. Bahwa Allah memberitahukan kepada kita melalui surat ini bahwa ajal Rasulullah semakin dekat. Akhirnya para sahabat senior tadi bingung ya, terkagum dengan jawaban dari Abdullah bin Abbas tadi. Ya, dari mana? Ya, dari sisi mana? Ajal Rasulullah dekat. Ya. Dari mana kau berkesimpulan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa ajal Nabi semakin dekat? Ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, lihatlah, ketika Allah sudah memberikan kemenangan, ketika semua sudah pada masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai.
Dari situ Allah akan memanggil nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, sungguh aku pun sebetulnya berpikiran seperti itu. Ya. Cuma aku takut ketika tidak ada orang yang mendukung pendapatku, kata Umar bin Khattab. Ya. Dari kisah ini diambil kesimpulan apa? Begitu tajamnya Umar dan Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan sebuah ayat daripada Al-Quran. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas termasuk habrul ummah, samudra umat ini, saking luasnya ilmu beliau tentang Islam. Bahkan di masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib, beliau radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Abbas untuk bertemu, berdialog, berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Di situ masih banyak sahabat. Sahabat masih pada hidup. Ini pertanda apa? Pertanda tidak mengikuti manhaj sahabat itu akan tersesat. Apalagi sekarang sahabat sudah tidak ada. Di zaman sahabat masih hidup saja, mereka yang menafsirkan ayat tidak sebagaimana penafsirannya sahabat itu tersesat. Sebagaimana orang-orang Khawarij, sebagaimana orang-orang Khawarij. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Nasrullah di sini, kenapa pertolongan dinisbatkan kepada Allah? Itu pertanda bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan diminta dari Allah Jalla Jalaluh. Zat yang bisa memberikan kemenangan, zat yang bisa memberikan kekalahan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan itu diraih dengan ketaatan kepadanya. Kemenangan itu diraih dengan ketaatan kepadanya. Kemenangan di sini maknanya umum. Kemenangan dalam peperangan atau kemenangan dalam melawan hawa nafsu. Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali dari Allah Jalla Jalaluh. Lihatlah pada peperangan Badar. Yang kala itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari kaum musyrikin. Namun karena keimanan mereka yang kuat, karena keimanan mereka yang kuat, karena ubudiyah mereka yang kuat kepada Allah, penghambaan para sahabat yang kuat kepada Allah, ketaatan mereka yang sungguh luar biasa, maka Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan kemenangan. Padahal perang Badar itu adalah perang pertama di tahun kedua Hijriah. Artinya baru 1 tahun Nabi hijrah ke Madinah, mengumpulkan orang berdakwah. Pasukan juga belum banyak. Tapi Allah memberikan kemenangan. Lihatlah di peperangan Uhud. Setahun setelahnya, yang harusnya secara logika perang Uhud itu lebih mungkin menang daripada perang Badar. Kenapa? Perang Uhud sudah terlatih, sudah banyak pasukan. Dan perang Uhud tidak terjadi di bulan Ramadan. Berbeda dengan perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Harusnya secara logika di perang Uhud itu harus secara logika dia tuh menang. Badar aja menang yang jumlahnya sedikit, yang kaum muslimin sedikit, istilahnya perang dadakan gitu. Menang. Apalagi Uhud yang sudah terencana, terlatih. Namun apa? Ketika di saat peperangan para sahabat tidak menuruti perintah Rasul, tidak menuruti perintah Rasulullah, tidak taat kepada Rasul,
Padahal Allah telah jelaskan bahwasanya siapa yang taat kepada Rasul pasti dia taat kepada Allah. Artinya siapa yang menyelisihi Rasul pasti dia menyelisihi Allah. Ya. Lihat di peperangan Uhud. Yang ketika saat itu wa arakum mim ba'di ma tuhibbun ya. Dan ketika itu di antara para sahabat, enggak seluruhnya, di antara hanya beberapa saja, ya, enggak lebih dari 100 orang, hanya beberapa sahabat saja menyelisihi perintah Rasul, ya, di mana mereka ya langsung turun buru-buru nyerbu ghanimah, nyerbu harta. Apa yang Allah berikan pada peperangan Uhud? Kekalahan. Padahal secara logika di Uhud itu sudah pasti menang. Orang saat itu sudah kocar-kacir, sudah terpojok. Ya. Kaum musyrikin sudah terpojok di Uhud. Cuman karena ada penyelisihan kepada Rasul. Ya. Bimba dima arakum ma tuhibbun. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat. Yang menginginkan dunia itu maksudnya di antara para sahabat ada yang menyelisihi perintah Rasul. Dan di antara mereka juga ada yang mentaatinya. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kemenangan ya, itu hanya bisa digapai dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dialah Allah zat yang maha memberi kemenangan. Dan dia juga zat yang maha memberi kekalahan. Lihat ya, di perang Badar menang, di perang Uhud kalah. Gara-gara apa? Tadi ada penyelisihan, ada kemaksiatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Allah jangan bersedih ya. Jangan sedih. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang kami putar kata Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Wa iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Ya. Jika kalian ya, ini hiburan Allah. Kalian sekarang kalah, mereka juga kemarin kalah. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah ya hari-hari yang Allah putarkan di antara manusia. Itulah makna Nasrullah ya. Jadi ya, tidak ada kemenangan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dzul la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian bermuamalah dengan cara riba ya. Ketika kalian lebih mendahulukan peternakan, lebih mendahulukan pertanian, meninggalkan jihad, maka jangan heran Allah berikan kehinaan kepada kalian. Ya, kata Nabi. Kehinaan itu tidak akan hilang hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian benar-benar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau sudah dihinakan Allah menang apa kalah? Kalah. Ya. Itu pertanda apa? Kemenangan dan kekalahan digapai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Nasrullah, pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Ya. Wal fathu ya, dan juga kemenangan. Al-fathu di sini kata Imam Ibnu Katsir yang dimaksud adalah fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, tepatnya di bulan Ramadan. Tepatnya di bulan Ramadan. Nabi ya bersama 10.000 sahabatnya membebaskan kota Mekah. Ya. Sampai-sampai kata ya kabilah-kabilah yang lain ya, kalau benar ya
Muhammad dan pasukannya itu berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, maka dia betul-betul seorang nabi. Maka dia betul-betul seorang nabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, Nabi keluar dari Madinah pada bulan Ramadan bersama 10.000 pasukan, ya, untuk penaklukan kota Mekah. Itu terjadi 8 tahun setengah setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih di tahun ke-8. Tahun ke-8 pertengahan di bulan Ramadan. Ramadan bulan keberapa? Ramadan bulan keberapa? Dalam kalender Hijriah? Nggak hafal. Agustus bulan berapa? Hafal, ya. Makanya nggak sadar kalau sekarang umat Islam kalah. Ya, nggak heran kalau sekarang umat Islam kalah. Ramadan bulan keberapa? Nggak tahu. Agustus langsung. Makanya nggak heran kalau sekarang umat Islam itu lemah. Beliau berjalan menuju Mekah bersama kaum muslimin. Awalnya dalam keadaan puasa. Ini mau safar. Fikih yang diambil dari sini, ya, ketika kita hendak safar, ini safar, ya, di bulan Ramadan. Ketika kita hendak safar, tetap, ya, kita itu melakukan sahur dan niat puasa. Bukan besok safar sengaja langsung nggak puasa, nggak niat puasa. Ya. Ini fikih yang bisa diambil. Ya. Beliau berjalan menuju Mekah bersama kaum muslim ini dalam bulan Ramadan. Awalnya dalam keadaan berpuasa. Jadi keluar ketika safar itu awalnya dalam keadaan puasa. Jadi puasa dulu. Ya. Puasa dulu. Karena yang namanya berbuka itu rukhsah, keringanan. Yang namanya keringanan itu dilakukan jika sudah tidak kuat, sudah nggak mampu. Ya. Makanya kesalahan sebagian orang itu, ya, buru-buru berbuka safar, saya dapat rukhsah langsung buka nggak puasa. Ya. Padahal rukhsah itu keringanan. Yang namanya keringanan itu nanti kalau kita sudah tidak kuat, jangan menyerah sebelum berperang. Jadi ini yang difahami rukhsah. Awalnya puasa. Kemudian ketika mereka sampai pada tempat yang bernama Al-Kadid, ya, ada nama tempat namanya Al-Kadid. Mereka berbuka. Artinya mereka tidak kuat. Ya. Nabi dan para sahabatnya nggak kuat, baru berbuka. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka masih mendapatkan pahala puasa saat itu. Karena awalnya niat puasa. Jadi itu, ya, peristiwa Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini yang dijelaskan tadi, ya. Dalam riwayat Bukhari, ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dari Amr bin Salamah, ya. Ia berkata, wa kanatil arabu talawwama bi islamihim al-fatha. Orang-orang Arab mencela habis-habisan kemenangan karena keislaman mereka. Fayaquluna utrukuhu wa qaumahu. Lantas mereka katakan biarkan saja dia Muhammad dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiqun. Ya, perhatikan. Kalau dia menang, ya, pada pembebasan kota Mekah, berarti ia betul-betul seorang nabi yang jujur. Ya. Karena, ya, Mekah itu susah dikuasainya. Ya. Susah dikuasainya. Sebelumnya, ya, ada Abraha. Ya. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, memindahkan ke Yaman. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Mereka hancur semua. Susah untuk dikuasai. Enggak sembarang orang bisa menguasai Mekah. Ya.
Akhirnya diambil kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa menguasai Mekah kecuali seorang nabi. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiqun. Falamma kanat waq'atu ahlil fathi. Maka ketika terjadi penaklukan kota Mekah dan dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim. Setiap kaum bergegas berangkat dengan keislaman mereka, dan ayahku, kata Amr ibn Salamah, bergegas menemui kaumku dengan keislaman mereka. Ya. Karena apa? Ya, mereka faham tidak ada yang bisa menaklukkan kota Mekah kecuali seorang nabi. Karena Mekah itu ya nggak bisa dikuasain oleh sembarang orang, nggak bisa dikuasain oleh sembarang orang. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selepas kejadian Fathu Mekah, ya, maka seluruh kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan itu pertanda tugas Nabi akan segera berakhir. Ya. Karena tugas Nabi itu adalah mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Saat Islam sudah tersebar, saat Islam sudah diterima, bahkan berbondong-bondong jamaat ya, banyak sekali berbondong-bondong. Ya. Orang benar-benar memeluk Islam. Bahkan ya sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ya, mereka ya ketika pembebasan Fathu Mekah itu mereka takut Nabi membalas dendam ya, karena ingat bahwa dulu mereka telah menganiaya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasul hijrah melainkan karena diusir oleh penduduk Mekah. Sehingga pada peristiwa Fathu Makkah ya, orang-orang penduduk Mekah itu khawatir Nabi akan membalas dendam. Kata Nabi apa? Man dakhala bait fulan faqad amina. Siapa yang masuk rumah masing-masing aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Artinya siapa yang enggak ngelawan aman. Dan Nabi tidak pernah membalaskan dendam. Dan di saat itu Nabi membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Ya. Dalam ya Syirah Ibnu Hisham dijelaskan 360 berhala Nabi keluarkan dari dalam Ka'bah pada pembebasan Fathu Mekah. Ya. 360 berhala Nabi keluarkan dari dalam Ka'bah. Ya. Dan tidak ada yang dikhianati oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada penduduk Mekah yang disiksa, tidak ada penduduk Mekah yang diculik, tidak ada penduduk Mekah yang dirusak rumahnya, yang hartanya dijarah, tidak ada. Ya. Karena keinginan Nabi adalah membebaskan kota Mekah dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu, ya. Penaklukan kota Mekah itu penaklukan yang minim darah. Karena hampir tidak ada peperangan. Ya. Hampir tidak ada peperangan. Ya. Bahkan ya setelah penaklukan kota Mekah, ya, Rasul pun tetap memberikan ya kewenangan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Apa kewenangannya? Kalau antum gak mau Islam, antum keluar dari Mekah. Ya. Karena Allah melarang ya, orang-orang kufar masuk ke kota Mekah. Ya, silahkan keluar ke batasan selain tanah haram. Ya.
dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipindahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak diperangi, tidak diculik, tidak diambil hartanya, dipindahkan oleh Rasulullah, ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Mekah, dia itu dalam keadaan aman. Ya. Dan Allah melarang orang-orang kufar untuk memasuki kota Mekah dan kota Madinah, dilarang. Ya. Ada batasan haram ya. Di luar batas haram nggak apa-apa. Itu peristiwa Fathu Mekah ya. Pembebasan kota Mekah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada darah yang mengalir saat itu. Ya. Karena keinginan Nabi ya bukan menghancurkan penduduk Mekah. Tapi keinginan Nabi adalah menjaga kesucian kota Mekah dari berbagai kesyirikan dan dari berbagai kemaksiatan. Akhirnya Nabi berhasil mengeluarkan dan menghancurkan 360 berhala ya, dari dalam Ka'bah. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tasbih ya itu merupakan salah satu amalan yang bisa menghindarkan seorang dari bencana. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kisah Nabi Lut, ya. Tentang kisah Nabi Yunus. Ya. Kata Allah, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus ya bukan orang-orang yang gemar bertasbih, pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Al-Imam Ibnu Katsir ya meriwayatkan ya, bahwasanya ketika di dalam perut ikan paus ya, Nabi Yunus itu senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tasbihnya itu terdengar oleh malaikat. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mendengar seorang hamba salih sedang bertasbih kepadamu." Maka kata Allah, "Innahu Yunus, itu hambaku yang bernama Yunus." Maka kata malaikat, "Di mana dia sekarang?" Dia sekarang berada di perut ikan paus. Ya, kemudian kata malaikat, "Ya Allah, sungguh Nabi Yunus ya, sebelum ditelan ikan paus itu termasuk hambamu yang saleh, hambamu yang gemar bertasbih." Ya. Maka ketika di dalam ikan paus pun, di dalam perut ikan pun senantiasa bertasbih. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus. Kemudian kalau kata Allah, laula kana annahu minal musabbihin, kalau seandainya dia bukan termasuk golongan orang-orang yang gemar bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti akan tinggal lama sampai kiamat di perut ikan tersebut. Ya, ini menunjukkan apa? Yang pertama, faedah ini bagaimana tasbih, banyak bertasbih itu bisa menghindarkan kita dari bencana, dari musibah. Faedah yang kedua menunjukkan apa? Menunjukkan sampai sekarang ikan itu masih ada. Ya. Sampai sekarang ikan itu masih ada. Kenapa? Karena kata Allah, kalau tidak bertasbih akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Kalau ikannya mati, maka Nabi Yunus
mati. Ya, ini kata para ulama ikan itu masih ada. Ya, itu yang kita imani, ikannya masih ada. Nggak usah nyari ikannya seperti apa. Ya. Nggak usah nyari ikan seperti, yang penting kita beriman. Ya. Disitulah apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, ya, dinukilkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ya. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengucapkan La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau. Inilah tasbih, ya, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus, ya, setelah memuji Allah baru Nabi Yunus, ya, mengakui kesalahannya. Artinya tidaklah, ya, aku ditelan ikan paus kecuali karena dosa-dosaku. Itu bedanya Nabi dan kita. Ya. Itu bedanya para Nabi dan orang-orang soleh dan kita. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka sadar musibah itu karena dosanya. Kalau kita enggak, ngeyel, ya, masih timpa musibah nyalakan orang lain, bahkan nyalakan takdir, ya. Salahkan yang kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu bedanya Nabi dan kita. Ya. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, ya, apa yang beliau katakan? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana dzolamna anfusana. Ketika terusir dari surga, Nabi Adam bertaubat dengan mengucapkan Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Mengakui apa tidak? Mengakui. Mengakui bahwa dialah penyebab musibah. Jadi mengakui bahwa diri kita ini yang menyebabkan terjadinya bencana. Rabbana dzolamna anfusana. Padahal jelas Nabi Adam itu ditipu oleh iblis, diperdaya oleh iblis. Enggak menyalahkan iblis, enggak. Ya, berbeda kita, yang kita salahkan tuh setan. Ya. Ya. Ada anak mainan pisau, awas hati-hati, barangkali ada setan beli katon. Yang kita salahkan setan terus. Ya. Nabi Adam enggak salahkan diri sendiri. Ya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan dalam satu riwayat, ya, yang menyuruh Nabi Adam memakan buah tersebut adalah istrinya. Ya. Istrinya itu yang disebut oleh para ulama khiyanatu Hawa li Adam, khianatnya Hawa kepada Adam. Jadi bukan khianat itu bukan Siti Hawa berselingkuh, bukan, tapi di situ Hawa, ya, membujuk Adam untuk mencicipi buah tersebut. Jadi iblis, ya, merayu Hawa agar membujuk Adam. Di situ disebut khiyanatu Hawa li Adam. Tapi Nabi Adam enggak nyalakan istri, enggak nyalakan siapa-siapa. Rabbana dzolamna anfusana, yang dia salahkan adalah dirinya. Ya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diantara faidah tasbih. Ya. Jadi banyak bertasbih itu akan bisa menangkal bencana. Ya. Akan bisa menangkal musibah. Wastaghfir, dan banyak beristighfar. Pertanyaannya, kenapa Nabi disuruh banyak beristighfar? Padahal Nabi itu udah dijamin surga, kekasih Allah. Tapi kenapa Nabi, ya, masih disuruh banyak beristighfar? Kata para ulama, ya, sebab yang pertama, sebab Nabi merasa ibadahnya itu kurang dibanding nikmat Allah yang banyak. Ya, Nabi merasa ibadah yang Nabi tunaikan itu sangat kurang dibanding nikmat Allah yang banyak. Makanya Nabi, ya, beristighfar karena merasa bersalah. Subhanallah, ini Nabi ibadahnya orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling khusyuk sholatnya, merasa kurang dibandingkan nikmat-nikmat Allah. Lah, akhirnya Nabi beristighfar. Ya. Yang kedua, mengajarkan kepada umatnya akan pentingnya istighfar. Mengajarkan kepada umatnya agar pentingnya istighfar, ya. Dengan kata lain, nih saya udah diampuni masih mohon ampun, ya. Nih saya nih udah diampuni masih mohon ampun. Nah, kalian
belum tentu diampuni, belum tentu sholatnya diterima, ya, belum tentu khusyuk, ya, tapi malas beristighfar. Ya. Itu sebab yang kedua, mengajarkan kepada umatnya. Jadi sebab yang pertama, karena Nabi merasa ibadahnya kurang dibanding nikmat yang Allah berikan. Makanya Nabi beristighfar. Yang kedua, sebagai pengajaran kepada umatnya agar banyak beristighfar. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kenapa Allah menyuruh nabinya beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Sungguh Allah itu senantiasa membentangkan tangannya di malam hari, ya, di pagi hari agar orang-orang yang melakukan dosa di malam hari bertaubat. Dan Allah juga membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari bertaubat. Itu terus terjadi hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari muncul dari arah barat. Maka Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubat hamba-hambanya. Allah itu senang dengan taubat hamba-hambanya. Melebihi, ya, senangnya seorang yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang mana di atas hewan tersebut terdapat bekal-bekal safarnya. Ya. Antum, ya, lagi safar, ya, pakai mobil, parkir mobilnya hilang, sedih apa enggak? Sementara ATM di situ, bekal di situ, ya, lagi sedih-sedihnya mobil itu datang lagi, persis nggak ada yang hilang, senang apa enggak? Hah? Senang apa enggak? Nah, Allah senangnya itu lebih dari senangnya seorang tadi dengan taubat hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah menamakan dirinya Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ya, berapa besar dosa yang dibawa oleh seorang hamba, jika ia bertaubat Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Namun taubat yang benar itu memiliki syarat, ya. Yang pertama adalah an-nadam, adanya rasa penyesalan, ya. Penyesalan atas dosa yang dilakukan, ya. Yang dimaksud penyesalan di sini adalah penghinaan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam. Adanya penghinaan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-iqla', bergegas, ya. Jangan ditunda-tunda, ya. Ya. Badiru bitaubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Bergegaslah untuk taubat karena kematian itu datang tiba-tiba. Ya, karena kematian itu datang tiba-tiba. Ya, itu namanya al-iqlah, harus bergegas. Yang ketiga adalah al-azam, tekad kuat, niat yang kuat untuk tidak kembali ke dosa yang lalu. Ya, ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. Ya, walaupun, ya, kalau dia kembali dosa lalu taubat lagi, Allah terima taubatnya. Kalau dia ngulangin dosa, taubat lagi Allah terima taubatnya. Ngulangin dosa, taubat lagi Allah terima taubatnya. Sehingga kata para ulama, ya, saingilah qarinu adz-dzunub bitaubah. Saingilah, dampingilah dosa itu dengan taubat. Ya, cuman harus ada azam dulu, tekad kuat kita untuk tidak kembali kepada taubat tersebut. Kemudian ada satu syarat lagi namanya istihlal. Kalau dosanya itu, ya, berkaitan dengan manusia, ya, dengan dalam bermuamalah, namanya istihlal, minta penghalalannya, ya, minta penghalalannya. Itulah diantara syarat dari taubat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa faedah dari surat An-Nasr, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.